Hai hai, kembali lagi sama aku Dinda dari Senja Hari. Topik apa yang akan kita bahas hari ini? Oke, kali ini kita mau bahas sesuatu yang lagi rame banget di media sosial dan media massa. Yap, ini berhubungan dengan joki tugas yang udah nggak malu-malu menunjukkan eksistensinya. Masih ingat dong kalau kita lagi nugas ada aja teman atau saudara yang menawarkan mengerjakan tugas punya kita, baik itu cuma-cuma atau berbayar, tanpa meminta kredit nama dalam tugas itu. Kalau kita tidak hati-hati, kita malah terjebak pada praktek joki yang pastinya membuat kita rugi. Loh, mereka kan sekedar bantuin tugas doang, apa salahnya dan apa ruginya buat kita? Oke, gini, aku kasih ilustrasi cerita tentang gimana sih praktek perjokian itu dan mengapa kita yang mengambil praktek itu bisa rugi. Ya, ada cerita dari seorang siswa atau mahasiswa, sebut saja namanya Jaka, yang lagi malas dan bingung banget sama proses pengolahan data di skripsinya. Lalu untuk menghilangkan kepenatan, dia jalan-jalan. Di tengah jalan, dia menemukan pamflet tentang jasa pengerjaan skripsi yang membuatnya tertarik. Nah, setelah itu dia menelpon nih ke nomor yang tertera di dalam pamflet itu. Setelah menelpon, ia dan pria yang mengelola jasa itu pun akhirnya sepakat bertemu. Saat pertemuan itu, si pria yang siap membantunya ini menjelaskan tentang jasa pengerjaan skripsi yang biasa dia kerjakan kepada si Jaka. Setelah mendengarkan itu, Jaka tertarik nih dan dia setuju mengambil jasa dari pria itu. Bagi Jaka itu sesuatu yang menggiurkan, dia nggak repot mikir dan terima beres aja. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ternyata penyedia jasa itu berbentuk PT dan menyembunyikan diri sebagai konsultan pendidikan. Nah loh, apa jadinya nih kalau pengerjaan tugas sekolah atau skripsi jadi bisnis? Sebenarnya bisnis perjokian itu bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar. Bisnis ini bisa merugikan individu, lalu berimbas ke generasi sebuah negara dan akhirnya juga ke negara itu sendiri. Bukankah salah satu indikator kemajuan sebuah negara terletak pada pendidikan yang bermutu dan berkualitas? Lah, kalau menggunakan joki untuk mengerjakan tugas, apakah akhirnya menjadikan dirinya sebagai seorang individu yang berkualitas? Tentu tidak dong. Sudah banyak kok penelitian yang dilakukan terhadap dampak perjokian ini. Dari sebuah data yang diambil dari Databox tahun 2024 tentang konsumen dari praktek perjokian, bisa dilihat dari diagramnya. Kalau si joki tugas ini bahkan bisa mematok harga yang relatif murah untuk mengerjakan sebuah tugas dari klien, mulai dari di bawah 100.000 sampai dengan di batas 500.000. Lalu juga ada penelitian dari Universitas Swansea tahun 2018 yang menjelaskan bahwa berdasarkan sampel dalam rentang waktu 2014 sampai 2018, ada sekitar 15,7% dari 31 juta siswa pendidikan tinggi di seluruh dunia pernah menggunakan jasa joki untuk pengerjaan tugas mereka. Wah, benar-benar nggak disangka kan ya? Lalu apa sih yang mendasari penggunaan joki tugas bagi siswa atau mahasiswa? Mereka yang menggunakan joki tugas kebanyakan nggak mau repot alias menginginkan hasil yang instan. Lalu ada juga faktor lingkungan yang dimana menormalisasi penggunaan joki, termasuk iming-iming dari si joki yang bisa menyesuaikan hasil pekerjaannya sesuai dengan keinginan atau harapan si klien. Lalu dampaknya apa ya? Tentunya lingkaran setan yang terus berputar, dan terus berputar. Apa itu? Penggunaan joki tentu melahirkan individu yang tak kompeten dalam bidang keilmuan. Ketika mereka lulus dan tentunya pengguna joki ini akan mencari kerja kan? Hasilnya pun ada dua, antara diterima dan tidak. Kalau diterima ya perusahaan akan merekrut orang yang nggak kompeten. Kalau nggak diterima ya mereka jadi pengangguran. Nah, kalau semua hal ini digabungin, imbasnya lagi-lagi ke perekonomian sebuah negara. Apa mau kita terus-terusan hidup di negara yang tidak maju? Tulisan lengkap dari video ini bisa kalian cek di www.senjahari.com. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Dadah! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow media sosial kita ya. Link ada di deskripsi.